Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Kota Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Jadi, penyebaran virus COVID-19 ini telah menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Penyebaran virus ini telah mencapai 872.000 kasus dengan angka kematian sebesar 43.000 dan juga dengan angka sembuh sebesar 184.000 pada tahun 2020. Dari perbandingan kasus yang ada telah mengeluarkan hasil, bisa kita hitung bahwa tingkat mortalitas COVID-19 ini cukup tinggi, yaitu sebesar 20%. Walaupun demikian, hampir 95%-nya pasien yang terinfeksi COVID-19 ini dalam keadaan stabil atau ringan, dan 5%-nya dalam keadaan kritis. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan COVID-19 atau virus corona ini? Virus corona adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia. Sebenarnya, virus corona ini telah ada sejak beberapa juta tahun yang lalu dalam tubuh manusia. Dan yang saat ini sedang menyebar adalah virus SARS-CoV-2 atau jenis coronavirus yang menyebabkan COVID-19. Sampai saat ini, awal mula dari penyebaran COVID-19 masih menjadi hal yang diperdebatkan. Banyak ahli kesehatan mempercayai bahwa virus corona ini kemungkinan berasal dari kelelawar dan terenggiling. Transmisi pertama ke manusia adalah di Wuhan, negara Cina. Sejak itu, virus ini sebagian besar menyebar melalui kontak dari orang ke orang. Virus corona umum terjadi pada spesies hewan tertentu, seperti sapi dan unta. Meskipun penularan virus dari hewan ke manusia yang terjadi, jenis baru ini kemungkinan berasal dari kelelawar ataupun terenggiling. Meskipun satu penelitian menunjukkan bahwa terenggiling mungkin adalah sumbernya, beberapa laporan mengacak bahwa kasus paling awal kembali ke pasar makanan laut dan hewan di Wuhan. Disinilah perkiraan tempat pertama kali COVID-19 mulai menyebar ke manusia. Namun sebenarnya COVID ini masih belum jelas pertama kali tersebar karena apa. Penyebaran virus corona ini telah menjadi dampak yang besar bagi kehidupan kita, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, bangsa, maupun dunia. Mengutip dari World Health Organization atau WHO, sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun dan yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit parah ini dan bisa menyebabkan kematian. Di sini saya akan menyarankan bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita dari virus COVID-19 yang telah tersebar di negara kita ini. Badan WHO menyarankan pada masyarakat untuk melindungi diri dari infeksi COVID-19 dengan cara mencuci tangan yang bersih, dengan menggunakan pembersih sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Lalu kita juga disarankan untuk menggunakan masker ketika kita ingin keluar rumah ataupun melakukan kegiatan di luar rumah. Lalu kita juga jangan menyentuh wajah kita dan menutup wajah kita ketika kita sedang bersin ataupun batuk. Virus COVID-19 ini menyebar terutama melalui tetesan air liur, cairan hidung saat bersin, dan juga batuk. WHO menginformasikan bahwa saat ini belum ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19, namun telah banyak dilakukan uji klinik untuk mengevaluasi perawatan potensial. Lalu, apa sih gejala COVID-19 yang telah tersebar ini? Gejala COVID-19 ini yang pertama itu demam, kelelahan, batuk ringan, sesak nafas dan nyeri, sakit tenggorokan, mual, pilek, dan juga diare. Namun untuk diare ini tidak selalu
dengan adanya gejala ini. Mungkin untuk orang-orang tertentu saja. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan isolasi mandiri dan menghubungi petugas medis untuk penanganan dan juga rujukan. Orang dengan demam, batuk, atau kesulitan bernafas harus segera menghubungi dokter dan mendapatkan perawatan medis. Jadi, untuk mencegah infeksi COVID-19 ini, kita bisa melakukan beberapa upaya berikut ini. Yang pertama, cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air atau bersihkan dengan pembersih seperti hand sanitizer. Lalu yang kedua, pertahankan jarak minimal 1 meter antar kita dengan orang lain ketika sedang batuk dan juga bersin. Yang ketiga, menggunakan masker ketika bertemu dengan orang lain atau sedang mempunyai kegiatan di luar rumah. Lalu yang keempat, hindari menyentuh wajah. Yang kelima, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Lalu yang keenam, tetap tinggal di rumah bila merasa tidak sehat. Lalu yang ketujuh, jangan merokok atau aktivitas lain yang melemahkan paru-paru kita. Dan yang terakhir, lakukan menjaga jarak secara fisik, hindari perjalanan yang tidak perlu dan menjauh dari kerumunan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan juga tata bahasa yang saya gunakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.